bin Ahsia raja Yehuda, Yoahas anak Yehu menjadi raja atas Israel di Samaria. Ia memerintah 17 tahun lamanya. Ini Yoahas, raja Israel. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ini Yoahas. Ia hidup menuruti dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ia tidak menjauhinya. Ini hal jahat di mata Tuhan yang dilakukan oleh Raja Yoahas, Raja Israel. Nah, dikatakan begini, ayat yang ketiga, sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Satu raja kurang ajar, satu pemimpin hidup tidak benar, pemimpin di keluarga, pemimpin di usaha, pemimpin di masyarakat, pemimpin di satu daerah, satu bangsa. Dia bikin macam-macam. Apalagi banyak pemimpin berbuat itu. Dikatakan bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Tuhan lalu diserahkan Tuhan mereka ke dalam tangan Hazael Raja Aram dan ke dalam tangan Ben-Hadad anak Hazael selama zaman itu. Nah, tetapi kemudian Yoahas memohon belas kasihan Tuhan dan Tuhan mendengarkan dia. Sebab ia atau Tuhan telah melihat bagaimana beratnya orang Israel ditindas oleh Raja Aram. Terjemahan lain katakan Tuhan melihat bagaimana kejamnya penindasan yang dilakukan oleh Raja Aram kepada orang Israel. Gara-gara raja mereka, gara-gara Yoahas melakukan hal yang jahat di hadapan Tuhan dan membuat orang Israel terbiasa dengan perbuatan jahat. Nah, saudara, kita lihat ini bangkit murka Tuhan. Saya percaya ada yang agak tidak setuju di internet. Saya baca orang tidak setuju kalau ini corona ini adalah penghukuman Tuhan bagi dunia. Kalau saya lebih percaya itu. Banyak umat, banyak pimpinan di dunia saat ini mulai menginjak-injak kebenaran firman Allah. Ada mungkin yang saudara sudah baca dari PBB keluarkan pernyataan nanti harus terima itu laki dengan laki kawin, perempuan dengan perempuan kawin. Gereja harus terima, tidak boleh ditolak, dan seterusnya. Menerima orang menggugurkan, dan dosa-dosa lain mulai dikatakan sebagai hak asasi manusia. Jadi itu urusan, itu pembicaraan lain. Tetapi kita lihat bangkitlah murka Tuhan karena kejahatan yang terjadi dilakukan oleh manusia. Murka Tuhan turun ke atas manusia, ke atas dunia ini. Dan saya percaya salah satunya adalah keadaan ini. Bayangkan, satu kali datang, dua hal yang terjadi. Kesehatan terancam, bukan cuma kesehatan yang terancam, sudah banyak yang mati. Langsung terjadi di soal ekonomi. Dan tentunya atas seizin Tuhan kita mulai lihat gempa terjadi bencana di mana-mana. Gunung berapi meletus bareng.
sibuk urus di mana-mana. Kita lihat kewalahan juga ini pemerintah. Saya berharap pemerintah mulai sadari ketidakberdayaan menghadapi keadaan ini. Dunia mulai sadari ketidakberdayaan, dan ada cukup banyak pejabat, ada cukup banyak umat Tuhan, ada cukup banyak orang-orang yang menyadari kejahatan yang dilakukan dan memohon belas kasihan Tuhan. Ketika di dalam Alkitab, ketika orang memohon belas kasihan Tuhan, dia sadar, pertama dia sadar bahwa dia salah. Untuk kita memohon belas kasihan Tuhan, yang pertama kita harus sadar bahwa kita salah. Kemudian kita tinggalkan cara hidup, tinggalkan sikap hidup yang salah, baru kita datang kepada Tuhan memohon, dan Tuhan memperhatikan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita balik ke awal sebentar. Ini dia. Memohon belas kasihan Tuhan ketika alami kesukaran. Jadi ini Raja Yoahas, dia sadar kesukaran yang terjadi karena kejahatannya. Dia mulai sadar. Katakanlah dia tobat. Dia bilang, Tuhan, sudah salah. Jalan sudah salah. Cara hidup sudah salah. Tapi mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Ada kisah lain dikatakan dia jalan keliling di kerajaan, dia lihat penderitaan rakyatnya. Dan itu menyadarkan dia, saya sudah salah. Nah, ketika dia sadari kesalahannya, sadari keadaannya, dia berpaling kepada Tuhan. Kemudian dia mulai memohon. Jadi memohon belas kasihan Tuhan ketika alami kesukaran karena melawan firman Tuhan. Saudara, kita jangan tunggu kesukaran datang, kemudian baru kita berhenti bikin pelanggaran. Jangan tunggu kesukaran datang, baru kita berhenti bikin pelanggaran. Kita cepat sadari keadaan, cepat sadari penyimpangan kita, supaya tidak usah tunggu kesukaran itu datang. Dikatakan Tuhan serahkan mereka. Tadi kita sudah baca, bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel, terhadap bumi ini, terhadap dunia ini, terhadap satu bangsa, dan diserahkannya mereka ke dalam tangan Hazael yang menjajah. Kita hari-hari ini, kita sungguh-sungguh jelas sekali terjajah oleh COVID-19 ini, oleh corona ini. Terjajah kita. Dan orang semua kebingungan. Tapi rupanya ada berita baik buat kita pagi ini. Di tengah-tengah keadaan ini, kita bukan banggakan, saya beriman, saya tidak terkena. Ada bagusnya juga itu. Tetapi di tengah keadaan ini, kita mulai berseru, kita bilang, kita memohon belas kasihan Tuhan. Amin. Memohon belas kasihan Tuhan. Saya beri contoh yang kedua. Yang kedua, permohonan yang mendapat belas kasihan Tuhan, itu Markus 1 ayat 40 sampai 42. Ayat 40. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut. Bukan tolak pinggang dan rasa berhak untuk ditolong, tetapi datang berlutut, sambil berlutut di hadapan Tuhan Yesus, dan ia memohon. Dia berlutut
memohon. Ini sikap orang yang rendah hati. Berlutut memohon. Dia bukan mohon dulu baru berlutut, dia berlutut dulu baru dia mohon. Mohon bantuannya, katanya. Ini hal yang menarik. Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan atau memulihkan aku. Kalau engkau mau, berarti suka-sukanya Tuhan. Suka-sukanya Tuhan, bukan suka-sukanya kita. Suka-sukanya Tuhan. Saudara, kita jeli tangkap ini. Dengan iman tentunya ada orang kerasukan setan, kita lawan, kita usir demi nama Yesus. Bukan untuk kebanggaan kita, tetapi nama yang berkuasa itu yang kita agungkan untuk usir setan itu. Tetapi saudara, menghadapi satu keadaan sulit, salah satu tadi saya katakan, salah satunya adalah kita memohon belas kasihan Tuhan. Orang kusta ini dalam kesukarannya, dan jarang ada orang kusta yang sembuh di masa itu. Tetapi dalam kesukarannya, dia datang berlutut memohon. Terus dia bilang begini, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Kalau engkau mau. Berarti dia tidak memaksa. Dia cuma mohon belas kasihan Tuhan. Coba kita lihat apa yang terjadi. Ayat 41 yang bisa baca boleh baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, apa? Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Seketika. Kusta ada yang sembuh pelan-pelan, 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 pelan-pelan. Sampai dia mati, seringkali tidak sembuh pulih, tidak pulih dengan sempurna. Ini dikatakan seketika, sama dengan Naaman yang pulih dari kustanya seketika. Itu yang dialami oleh orang yang sakit kusta ini. Tetapi dia datang memohon belas kasihan Tuhan. Yang sakit, kita yang sakit. Saya cerita yang saya tiba-tiba ayat ini muncul, saya ingat. Saya ketemu ini, kalau engkau mau, engkau dapat menyembuhkan saya.